mengajakku ke kebun untuk mencabut singkong. Katanya ibu mau membuat makanan tradisional khas daerah Anyer nih. Hari ini ibu mengajakku ke kebun untuk mencabut singkong. Katanya ibu mau membuat makanan tradisional khas daerah Anyer nih. Terus ini kita nyebrang. Ini kalinya dalam atau gimana sih, Mak? Kita harus nyebrang. Oh, nggak dalam. Pelan-pelan, Mak. Wah, ke kebunnya harus menyeberangi kali nih. Nah, ini dia pohon singkongnya. Wah, lumayan besar sih. Semoga singkongnya juga besar nih. Pohon ubi segede ini tuh kita tarik. Ternyata nggak ada isinya cuma dikit. Aduh, capek-capek tuh. Sampai pegel tangan sampai kayak gini. Mak, ini segini cukup nggak, Mak? Nggak cukup. Ya, karena singkongnya tidak cukup besar, terpaksa harus mencari lagi. Aduh, yang ini tuh berat banget. Walaupun cuma satu doang kayak gini, tapi berat banget, kayaknya gede deh isinya. Ayo, Mak, kita berusaha. aduh, udah saking beratnya aku sampai jatuh. Aduh, Mak, kuat banget sih, Mak. Aduh, tuh kan gede, Mak. Tapi karena berat, jadinya gede yang didapat ubinya. Aduh, tuh kan bener gede tuh. Wah, pantas berat banget. Tuh, Mak, ini lebih dari cukup ya, Mak ya. Udah, Mak ya. Udah, kalau gitu kita potong. Aduh, tuh semutnya menjalar semuanya. Setelah selesai, kini saatnya membawa pulang singkong-singkong ini. Wah, lumayan berat juga sih. Aduh, berat banget. Aduh, berat banget. Soalnya ini apa? Aduh. Singkongnya gede. Singkong zaman sekarang kali ya. Mana lipannya? Aduh, mana? Mana tuh, bener kan ada lipan, Mah. Itu. Ini. Mama nggak mau, Mah. Ini kita mau buat apaan, Mak? Bikin kue. Kue apa namanya, Mak? Ogo-ogo. Ogo-ogo. Iya. Oh, ini ubinya diparutin ya? Iya. Ini ogo-ogo ini makanan khas mana, Mak? Iya. Petani ya kan. Bagian makanan kampung kan ini. Oh, gitu. Ogok-ogok. Aku baru pertama kali mendengar jenis makanan ini. Semoga enak ya. Sebelumnya aku belum pernah dengar kue yang namanya ogo-ogo. Ini baru pertama kali. Dan aku juga baru ngeliat bahan-bahannya yang minim banget. Dan itu bisa dari yang cuman apa? Cuman gula Jawa. Terus ada kelapa sama garam sama ini yang tadi kita cabut di kebun. Nah, untuk membuat ogok-ogok ini cukup mudah. Singkong setelah dikupas lalu diparut sampai halus. Sedangkan gula jawanya dicampur dengan parutan kelapa, lalu dimasukkan di tengah-tengah singkong yang sudah diparut dan diletakkan di atas daun pisang. Setelah itu dilipat dan dibungkus lalu dikukus hingga matang. Wah, mirip kue timus nih. Rasanya gimana ya? Aku coba ah. Manis, terus juga kenyal-kenyal rasa singkong rebus gitu. Gurih, mungkin karena dikasih garam kan, jadinya gurih. Mak, kita berhasil, Mak, buatnya, Mak. Enak juga ya. Enak sekali ternyata ogok-ogok ini. Tidak terasa sudah 3 bungkus habis. Mak, ngomong-ngomong, dulu waktu anaknya masih ada sering bantuin Mak buat ini, kue. Iya. Sering ya, Mak ya? Sering. Anak Mak tuh namanya siapa sih, Mak? Dewi Rohani. Dewi Rohaya. Panggilannya Dewi. Emak walaupun sudah 4 tahun ditinggal Dewi sang buah hati, namun rasa rindu tak dapat dipungkiri. Dewi yang ketika meninggal masih duduk di semester 3 bangku kuliah, meninggalkan kenangan tersendiri bagi emak.
Aku benar-benar salut dengan bapak dan emak. Di sela-sela keterbatasannya, bapak masih bisa memaksakan untuk bekerja keras demi menyekolahkan Dewi. Kalau misalnya aku ajak Mas sama Bapak ke makamnya Dewi itu gimana, Mak? Mau nggak, Mak? Nemenin aku, Mak? Mau nggak, Mak? Mau, Mak, ya? Iya. Ke makamnya Dewi. Mau nemenin kan? Nggak bisa. Mak, Teman sedih saja. sedih ya kalau ingat Dewi ya. Nggak apa-apa, aku nemenin. Aku juga kan pengen tahu makamnya. Pengen tahu juga Mak setiap bulan ke sana. Nah, setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku, bapak, dan emak sampai juga di lokasi makam Dewi. Tapi ada yang berbeda dengan makam di wilayah ini. Kata bapak, lokasi makamnya memang di sini. Tapi menurutku seperti tanah lapangan karena tidak nampak ada satupun gundukan tanah makam. Nah, jadi Bapak ngejelasin tadi, ternyata makam itu nggak boleh dipondasi dan dikasih nisan. Jadi kalau misalnya mau berkunjung, itu Bapak biasanya cuma nandain di mana posisi letak makam anaknya. Dan nggak dikasih bunga juga karena emang nggak tradisi di sini. Justru kalau misalnya Bapak ngasih bunga, itu Bapak malah malu sama warga yang lain karena di sini nggak tradisinya seperti itu. Nah, tujuan makam yang nggak dipondasi dan dikasih nisan itu ternyata lokasi makam di kampung ini tuh cuma satu, cuma di sini doang. Nah, ini tuh lokasinya kecil banget. Dan kalau misalnya warga ada yang meninggal, itu kan mesti banyak gitu kan ya. Jadi ditumpuk-tumpuk. Jadi ini nggak tahu nih anak bapak makamnya ini habis ditumpuk-tumpukin sama siapa aja nggak tahu. Jadi yang jelas bapak cuma nandain makamnya di sini. Jadi kalau berkunjung berdoa di sini gitu. Ternyata memang di daerah ini makam tidak boleh diberi pondasi karena keterbatasan lahan. Sehingga siapapun yang meninggal dapat dikubur satu liang dengan makam yang sama.